Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, serta jamaah sekalian, serta ada tamu undangan khusus katanya, Pak Hergunadi, sabun datang? Oh belum. Alhamdulillah, bapak ibu sekalian yang dihormati Allah, kita awali pengajian kita dengan bersyukur. Bersyukur kepada Allah, pagi ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan afiah, kita diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melakukan banyak hal. Secara khusus pagi ini kita ngaji. Yang tujuan ngaji itu mungkin bisa menambah wawasan baru atau menguatkan apa yang sudah pernah kita dengar atau simak sebelumnya di kesempatan-kesempatan lainnya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini atau pagi ini kita akan sedikit mengulas tentang konsep fitrah. Sehingga kita perlu sedikit mengernyitkan dahi ya. Mungkin ini agak serius atau agak berat, tapi insya Allah saya coba menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh kita semuanya. Karena kita semua adalah para orang tua, atau mungkin ada yang hadir saat ini adalah guru, ustadz dan ustadzah, yang salah satu tugas utamanya adalah mendidik baik anak-anak kita sendiri ataupun para santri. Maka seyogyanya memang kita memahami dan memiliki wawasan yang cukup terkait dengan istilah fitrah. Apa yang terbayang di benak kita kalau kita mendengar atau membaca istilah fitrah? Biasanya kalau habis lebaran kita bersalam-salaman dan langsung kita sudah kosong. Istilahnya sudah bersih dari dosa. Ya, sudah salam-salaman dengan sesama. Ya, habis itu makan-makan dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kita sebagai orang tua dan tugas kita juga sebagai seorang guru, maka memang pagi ini mari kita urai sedikit demi sedikit apa itu fitrah dan apa hubungannya dengan proses pendidikan yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Yang pertama, dan ini kita mulai dari pengertian sederhananya. Kata fitrah itu dalam Al-Quran terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fa'aqim, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu, lid-dini, kepada din, hanifa,
seraya cenderung pada kebenaran. Fitratallahi fataran nasa 'alaiha, sesuai dengan fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Jadi kita mendapati kata fitrah di surah Ar-Rum ayat 30. Dengan sedikit perbedaan penulisan, dan nanti kita dapati keterangan ini di kitab Al-Jazairi, kitab tajwid yang sering dipelajari di pesantren-pesantren bersamaan dengan Tuhfatul Atfal. Penulisannya sedikit berbeda, dia menggunakan ta'ut ta'nis, tak yang begini, ada penumpangnya 2 di atasnya, bukan ta'ul marbuto, bukan tak yang bulat, bukan tak yang bulat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kata fitrah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Kemudian kita dapati dalam hadis yang sering kita dengar kalau kita membahas tentang anak. Hadis itu berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir yuladu 'alal fitrah, itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fa'abawahu, maka peran orang tuanya lah, Bapak Ibu, yuhawwidani, yang bisa menjadikan anak ini menjadi beragama Yahudi, au yunassirani, atau menjadikan anak ini Nasrani, au yumajjisani, atau menjadikan anak ini jadi Majusi. Jadi kata fitrah dalam Al-Qur'an itu menggunakan ta'ut ta'nis, sedangkan dalam hadis ini menggunakan ta'ul marbuthah. Di Al-Qur'an sebelum surah Yasin itu ada nama surah, namanya surah Fatir. Fatir artinya sang pencipta. Kalau punya putra nanti kasih nama Fatir. Kalau anak saya Fatih. Jadi memang ada sedikit cerita lucu itu ketika istri saya diskusi, nanti anak kita dikasih nama siapa? Jangan kasih nama yang tua-tua gitu. Ya memang anak-anak masa dikasih nama tua gitu. Kemudian saya tawarkan, gimana kalau kita kasih nama Abdullah? Waduh, kok kayaknya kuno banget gitu. Ya Allah, ini bagus artinya. Ya sudah, Abdurrahman aja. Bagus juga, cuman kayaknya enggak kekinian. Yang berawalan F gitu. Waduh, Fir'aun juga F. Fir'aun itu juga F, jadi ya enggak juga Fir'aun kata saya. Akhirnya dikasihlah nama Fatih, Faris, Fahreza. Anak saya itu 3, laki-laki semua. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di Al-Qur'an ada surah namanya Fatir. Kemudian berikutnya kalau kita sholat, di doa iftitah itu ada doa yang berbunyi begini. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Fatara, menciptakan. Nah, itu secara bahasa. Jadi kalau kita urai secara bahasa, kata fatara itu menciptakan, fatir itu sang pencipta, berarti fitrah itu berarti ciptaan. Bisa kita artikan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk ke pengertiannya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan fitrah itu? Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ahli pendidikan. Ada yang mengartikan, ya arti yang pertama, kalau kita mendengar atau membaca buku, kemudian kita mendapati kata fitrah, yang dimaksud dengan fitrah itu adalah agama. Kenapa kok ahli ini mengartikannya dengan agama? Karena penciptaan manusia itu selaras dengan agama. Itu alasannya atau landasannya. Semua manusia itu proses penciptaannya atau tujuan penciptaannya
itu selaras dengan surah Az-Zariyat yang sering kita dengar itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Cuma nanti kita mendengarnya illa liya'budun karena di situ ada ya yang dibuang, ya. Illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua menyembahku. Jadi ini arti yang pertama. Kata fitrah itu diartikan dengan agama, walaupun dalam kajian-kajian ilmiahnya ya itu sebenarnya kurang tepat kalau diartikan dengan agama. Lebih tepatnya dengan din. Din ya. Din itu ada agak sedikit berbeda dengan agama. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti kata fitrah itu sama dengan tauhid. Tauhid itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya mengesakan. Tauhid itu berasal dari kata wahidun, satu. Ya, kalau belajar ilmu morfologi Arab itu atau tasrif istilahnya, itu nanti akan ketemu. Wahada yuwahhidu tauhid, kabbara yukabbiru takbir, hammada yuhammidu tahmid. Nah, itu asal muasalnya kalau kita mendengar istilah kata tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya pendapat kedua ini mengartikan fitrah itu dengan tauhid? Karena semua manusia tanpa terkecuali, semua manusia, mau orang Magetan, mau orang Madiun, mau atau orang Pamekasan seperti saya, itu sudah pernah melakukan perjanjian primordial, namanya perjanjian asasi. Di surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Jadi dulu, cuman kan kita tidak pernah tahu, makanya diingatkan oleh Al-Qur'anul Karim. Dulu di alam ruh, saya dan panjenengan semua itu sudah pernah membuat pernyataan di hadapan Allah. Ketika Allah bertanya, Alastu bi rabbikum? Aku ini Tuhanmu toh? Kira-kira bahasa Magetannya begitu pertanyaan Allah itu. Kemudian kita jawab, Qalu bala syahidna. Iya, betul. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka ketika mencoba menganalisis dua pendapat ini saja, sebenarnya muncul sebuah keyakinan atau paling tidak sebuah kesimpulan bahwa tidak ada manusia atau tidak ada anak yang lahir tidak beragama. Semuanya sudah pasti beragama, atau lebih tepatnya dia sudah bertauhid sejak dia lahir. Bukan seperti teori yang mengatakan bahwa anak ini seperti tabula rasa, lahir kosongan, seperti kertas putih, tinggal nantinya siapa yang akan mengisi. Karena kalau kembali ke Al-Quran, sebenarnya setiap anak, bahkan kita semua, karena kita juga pernah jadi anak, tidak langsung besar seperti ini, ya, itu sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum lanjut ke pendapat yang ketiga dan yang keempat, maka kalau kita mencoba membuat semacam permisalan, pendidikan itu apa sih? Saya membuat beberapa analogi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan itu kan ibaratnya sebuah semacam stimulan, rangsangan dari luar. Anak kita lahir, apa bisa langsung ngomong? Nah, biasanya ibu-ibu ini yang dilatih pertama apa, Ibu? Umi kan, karena dia merasa melahirkan. Jadi umi dulu yang harus bisa diucapkan. Jangan abi. Ya. Jadi kan diajarin, dia dirangsang untuk bisa mengucapkan umi.
Dia dirangsang untuk bisa atau distimulan untuk bisa melakukan gerakan-gerakan mulai dari membalikkan badan, mulai dari merangkak sampai berjalan, sampai berlari, itu dirangsang. Kan tidak ada yang tiba-tiba lahir langsung lari, langsung bicara. Artinya apa? Pendidikan yang kita berikan, contoh yang kita berikan kepada anak kita, itu sebenarnya adalah stimulan kepada anak kita. Anak kita itu sudah memiliki potensinya, hanya saja itu harus diberi contoh, harus dilatih. Makanya tidak ada, kalau dalam teori pendidikan yang menganut teori nativisme itu, wis lah Pak Ustaz, ndak usah sekolah, anak itu ndak usah sekolah, anak itu ndak usah mondok, nanti sukses sendiri. Ndak begitu. Ini namanya teori pasrah. Teori nativisme itu teori pasrah. Wis terserah Tuhan, mau dia sukses atau gagal, wis terserah Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendidikan itu bisa diibaratkan dengan semacam stimulan. Semakin baik stimulan yang kita berikan, semakin baik contoh yang kita hadirkan, semakin baik lingkungan yang kita hadirkan, kemungkinan tumbuh kembang anak ini untuk sesuai dengan fitrah itu semakin besar peluangnya. Pun demikian juga semakin buruk contoh yang kita perlihatkan, mungkin dari cara bicara, cara bersikap kepada orang lain, atau lingkungan yang tidak baik, maka semakin besar peluangnya anak ini untuk melenceng dari fitrah. Ini fitrah ini. Jadi fitrah ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tugas kita sebagai orang tua atau ustadz atau ustazah ataupun orang dewasa yang sudah memiliki ilmu yang baik terkait dengan menyiapkan generasi yang lebih baik di masa yang akan datang, itu menjadi tanggung jawabnya untuk menghadirkan proses-proses pendidikan yang baik. Itu jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke permisalan yang kedua. Permisalan yang kedua itu, pendidikan itu ibarat sama dengan nutrisi atau obat. Kita kan sewaktu-waktu kan mengkonsumsi vitamin, ataupun kemudian minum obat, ataupun apa namanya ya, jamu lah kalau istilahnya. Kalau bapak-bapak kan biasa minum jamu. Itu salah minum obat, apa akibatnya? Salah minum jamu, apa juga akan ada akibatnya. Pun demikian juga fitrah. Fitrah itu salah memberikan nutrisi, salah memberikan rangsangan, maka kemudian akibatnya fatal bagi tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang anak. Jadi banyak sekali beberapa permisalan tentang pendidikan. Jadi pendidikan itu bisa kita sebut dengan stimulan, pendidikan itu bisa kita sebut dengan obat atau nutrisi, ataupun pendidikan itu bisa kita sebut dengan camp training. Ya. Kalau sewaktu-waktu nih, kita kan punya pengalaman ya Bu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu kan sudah punya pengalaman. Sewaktu-waktu menghadapi anak-anak tertentu yang kita sebut dengan nakal, maka kemudian kita camp. Kalau masih kecil di rumah kita, kamu tidak boleh memegang ini, tidak boleh melakukan ini. Itu namanya camp training, pembiasaan baru untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak baik. Masya Allah. Jadi sebenarnya anak kita itu sudah memiliki fitrahnya, hanya saja perlu sedikit rangsangan agar fitrah itu tetap lurus. Jadi yang pertama tadi arti kata fitrah itu, pengertian yang pertama tadi ada yang mengartikan agama atau din. Kemudian yang kedua adalah tauhidullah. Kemudian yang ketiga ada yang mengartikan dengan fitrah itu
suci dan ikhlas. Sebagaimana kalau kita mendengar atau istilahnya kita sudah kembali fitrah. Kalau habis lebaran. Fitrah artinya itu secara naluriah kita itu suka dengan yang namanya kebaikan. Kita itu suka dengan yang namanya kerapihan. Kita itu suka dengan yang namanya hal-hal baik lainnya. Maka kalau ibu-ibu suka berkebun, menanam bunga, suka dengan sesuatu yang estetis, berarti fitrahnya lurus. Ya. Pun demikian juga kalau kita masih suka berkata baik, ya, bertutur kata baik, bertutur kata sopan, berarti fitrahnya masih baik. Tapi kalau sudah yang keluar dari lisan itu, masya Allah, kebun binatang itu, ya, itu sudah melenceng dari fitrah. Karena memang secara naluri ya, kita itu memang senang kalau lihat sesuatu yang indah. Tamannya rapi, atau kalau di rumah kita rumahnya bersih, rapi, sampahnya dibuang pada tempatnya, itu kita memang senang, ya. Kita itu memang senang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya, ya. Makanya kan kenapa kita selalu mengupayakan namanya kerapihan, kedisiplinan, ya, keteraturan, karena itu memang adalah sesuatu yang disenangi oleh fitrah kita, ya, disenangi oleh fitrah kita. Kemudian yang terakhir, arti kata fitrah yang terakhir adalah Allah itu sudah membekali manusia dengan potensi dasar. Potensi dasar. Ya, selamat datang Pak Hergunadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang keempat adalah potensi dasar manusia. Jadi sebenarnya mulai dari arti yang pertama, arti yang kedua, arti yang pertama tadi adalah fitrah itu sebagai agama, fitrah itu sebagai tauhidullah, fitrah itu sebagai suci atau ikhlas, dan kemudian yang keempat fitrah itu adalah potensi dasar manusia. Maka dapat kita tarik satu kesimpulan penting dari fitrah itu, ya, bahwa semua anak itu sebenarnya sudah lahir membawa fitrah ini, artinya dia sudah meyakini Allah sebagai Robnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pengertiannya sudah kami jelaskan. Berikutnya proses-proses pendidikan yang kita lakukan, baik itu kalau dalam istilah dunia medis itu mulai dari prenatal, ya, pasca natal, sampai anak kita masuk sekolah atau kemudian mondok. Maka kemudian tujuan utama dari kita mendidik anak kita, memberi contoh-contoh yang baik, itu adalah menjaga fitrah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan miris kalau membaca berita atau melihat video, itu kemudian ada anak misalnya membentak orang tuanya, ada anak kemudian berperilaku negatif, misalnya yang kemudian sampai diciduk oleh pihak berwajib dan lain sebagainya. Sebenarnya kita itu kan miris sekali, dan kemudian kita berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga anak saya tidak begitu, semoga anak saya tidak begitu, kan begitu kemudian doanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian menjadi penting, walaupun ini mungkin sudah bisa kita katakan terlambat. Pak Ustadz, kenapa baru ngaji yang begini sekarang? Saya kan sudah banyak anak. Mulai dari sejak memilih pasangan, itu sebenarnya kita sudah menentukan masa depan anak kita.
Tapi habis ini jangan membuat kesimpulan, berarti saya salah pilih pasangan Pak Ustaz. Oh, jangan begitu. Wah, repot ini kalau nanti begini nih. Saya bisa diciduk oleh kepolisian nanti ini gara-gara ceramahnya Pak Ustaz ini. Kalau kemudian dalam proses prenatal itu berarti kita memilih pasangan, dan ini tentu bekal bagi para remaja ini. Memilih pasangan itu bukan hanya sekedar, apalagi sekarang ganteng dan cantik itu bisa difilter. Siapa yang gak ganteng kalau sudah pakai TikTok? Siapa yang gak cantik kalau sudah pakai TikTok? Cantik dan ganteng semua. Pakai Instagram juga demikian. Jadi mulus, jadi ganteng, jadi cantik. Tapi pas lihat aslinya lo kok ngono. Nah, maka saya pernah membaca sebuah kasus penipuan ya, kasus penipuan di mana seorang perempuan itu terpesona dengan tampilan foto profil Facebook seorang lelaki yang kemudian dia jatuh hati. Ternyata pas ketemu berbeda 180 derajat. Maka inilah tugas penting ya. Tugas penting dari Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah menikah semuanya insya Allah. Yang belum menikah ya semoga nanti dapat jodohnya ya. Jadi dalam satu diskusi ya, saya pernah mendengar sebuah diskusi dengan pernah membuat diskusi kecil lah bersama istri. Kenapa seorang ibu itu walaupun di rumah itu harus menutup aurat, bahkan di depan anaknya. Jadi kalau punya anak laki-laki ataupun anak perempuan, alasannya satu saat itu, karena anak saya laki-laki. Alasannya satu, karena Umi itu nanti menjadi contoh atau paling tidak menjadi ukuran minimal perempuan yang akan dinikahi oleh anak-anak kita. Berarti kalau bapak-bapak nanti kalau punya anak perempuan, uminya bilang, karena bapak nanti akan menjadi contoh minimal bagi anak perempuan kita kalau mencari calon suami. Maka kemudian semua proses-proses ini, ya, mulai dari memilih pasangan, bukan hanya sekedar ya wajahnya yang glowing, pakai skincare skincare yang terkenal lah Bu, MS Glow. Ya, saya tidak tahu itu, tidak tahu ini baca-baca di anak itu kok banyak sekali nih. Nah, sampai kemudian anak kita lahir, dan makanya dalam Islam itu kan ada istilah tradisi-tradisi, entah itu kemudian nanti ada yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat kita ataupun sesuai dengan ajaran Islam. Itu sebenarnya adalah dalam rangka berdoa kepada Allah, meminta mulai dari anak di usia 40 hari. 40 ketika di usia kehamilan itu mengundang tetangga, meminta doa. Itu sebenarnya bentuk keseriusan dari keluarga dan kedua orang tuanya meminta kepada Allah, meminta tolong kepada tetangga, membantu doa agar anak ini ketika lahir nanti itu dalam kondisi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala fitrahnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita memilih lembaga pendidikan, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan utama kita kalau memilih lembaga pendidikan? Sebenarnya yang paling utama, dan ini juga sudah sesuai dengan tujuan pendidikan nasional ya. Di tujuan pendidikan nasional itu kan yang pertama kali muncul itu kan adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa kok ini menjadi yang pertama sekali? Karena kalau kemudian anak kita melenceng dari fitrah, naudzubillah, kemudian ada yang keluar menjadi musyrik mungkin, maka itu terputuslah secara ruhani dengan kedua orang tuanya. Secara biologis tetap anak, karena itu diatur oleh negara. Tidak bisa kemudian kamu sekarang sudah musyrik berarti bukan anak saya. Lah di kakak masih. Kamu tak hapus dari kakak. Kamu tak hapus dari kakak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terputusnya itu ini ada satu contoh ya. Panjenengan kan pernah membaca kisahnya Nabi Nuh. Ketika banjir bandang, banjir besar. Banjir besar itu salah satu putra beliau kan tidak beriman.
Jadi Allah menghadirkan beberapa contoh itu untuk menjadi pelajaran bagi kita, untuk agar kita mawas diri, bahwa ketika anak ini sudah lepas dari fitrahnya, lepas dari tauhidullah, maka kemudian hubungan batin antara orang tua dan anak itu menjadi terputus. Ya namanya orang tua, siapa yang tidak tersentuh? Siapa yang tidak terenyuh? Walaupun begitu, itu tetap anak. Tetap anak. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah, yang kemudian oleh Allah dijawab, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu sholih. Ketika anaknya itu tidak diselamatkan oleh Allah, akhirnya tenggelam dan meninggal, itu kemudian secara naluri ya, seorang bapak kan berdoa kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau tidak menyelamatkan anak hamba? Bayangkan Bu, bapak-bapak, ibu-ibu bisa membayangkan Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun, tiba-tiba ada anaknya yang tidak selamat. Ya Allah ya Rabb, itu gimana ndak? Ya istilahnya tersayatnya hati sebagai orang tua. Tapi bagaimanapun ya, secara biologis tetap anak, tapi ketika sudah berhubungan dengan keimanan, maka kemudian yang menjadi ukurannya adalah iman ini. Innahu laisa min ahlik. Lah itu bukan anakmu. Itu bukan keluargamu. Dan doamu itu amalun ghairu sholih. Itu perbuatan tidak baik. Jadi ada garis demarkasi, garis pembatas yang benar, yang jelas antara keimanan dan kekafiran atau kemusyrikan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memproses anak kita di rumah ataupun di lembaga pendidikan, memilih lembaga pendidikan baik sekolah umum ataupun sekolah agama ataupun pondok pesantren, yang menjadi fokus utama yang harus ditanyakan itu adalah, apakah anak saya diajarin tauhid? Karena tauhid itu menjadi pondasi utamanya. Tauhid itu kenapa kok menjadi penting sekali? Tauhid itu adalah pondasi yang paling mendasar dari sekian banyak pondasi. Apa alasan logisnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau anak ini kemudian nanti menjadi seorang yang kaya raya, dia kemudian tidak sombong. Karena dia tahu kekayaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Allah takdirkan dia menjadi anak yang miskin misalnya, tidak sukses lah, gagal lah dalam pandangan sosial kita, anak ini kemudian tidak menjadi orang yang merusak di tengah-tengah masyarakat. Dia sadar dengan kemiskinannya, dan dia juga menjaga kehormatan kemiskinannya. Kalau kemudian dia menjadi pejabat, dia sadar kalau jabatan itu adalah amanah dari Tuhan. Karena dia sadar dia harus memiliki pondasi, ya, pondasi. Dan pondasi utama itu adalah tauhid. Maka apapun pendidikannya yang dipilih, yang paling menjadi fokus utama kita adalah tauhid. Tauhid. Sehingga mau nanti profesi, misalnya mau jadi polisi misalnya, dia memiliki pondasi yang kuat. Mau jadi tentara, mau jadi guru, mau jadi arsitek atau apapun, dia memiliki pondasi yang kuat. Maka bekal apapun yang akan kita berikan kepada anak kita ketika pondasinya itu tidak kuat, maka semuanya menjadi sia-sia. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dunia modern ini ada satu fenomena namanya, dalam dunia psikologi disebut dengan split personality. Kepribadian yang terbelah. Kenapa kepribadian seseorang terbelah? Saya membaca beberapa referensi ya. Ada istilahnya split personality, kemudian ada istilahnya dissonance cognitive theory, DCT ya. Bapak Ibu pernah merasa bersalah ketika melakukan sebuah istilah melanggar perbuatan Tuhan, ketentuan Tuhan. Itulah yang disebut dengan dissonance cognitive theory. Dia kemudian muncul perasaan bersalah, iya ya, saya kok tidak sholat tadi ya. Itu teguran halus dari Allah ketika seseorang melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Istilah kerennya DCT, dissonance cognitive theory. Kalau itu sudah hilang dari seseorang, dia tidak sholat biasa saja,
dia makan yang haram biasa saja, dia kemudian menzolimi orang lain biasa saja, berarti orang ini sudah tertutup fitrahnya dan ini berat sekali untuk mengembalikan pada fitrahnya, kecuali orang ini diberi sandungan oleh Allah yang kemudian dia tersadar. Biasanya kan sering kita melihat orang yang sudah terpuruk dalam dosa, terjerumus dalam dosa, kemudian dia hadapkan dengan satu situasi dan kondisi, tersadarlah dia, fitrahnya itu muncul, kemudian dia mendapatkan seorang guru yang bisa membimbing dia akan menjadi orang yang sangat bijaksana dan sangat hebat sekali, persis nanti seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kan memang hebat luar biasa, tapi kan sebelum masuk Islam kan memusuhi Nabi, bahkan mau membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika menempeleng adiknya, dan itu adalah aib kalau nempeleng perempuan itu. Ya, tradisi Arab itu nempeleng perempuan itu aib. Maka kemudian lunturlah kekuatannya Sayyidina Umar saat itu, kemudian bertanya, sebenarnya yang kamu baca itu apa? Ya, kamu mau baca ini kamu harus wudhu dulu. Setelah itu membaca, dan ketika itu membaca surah Toha, ya, baru kemudian Allah memberikan hidayah kepadanya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, split personality ini sekarang marak sekali. Dan ini adalah fenomena sosial yang benar-benar paling minimal kita memiliki wawasan yang cukup untuk membekali diri kita dan keluarga kita dan anak kita agar tidak memiliki kepribadian yang terbelah. Kepribadian terbelah itu dalam istilah agamanya munafik. Munafik itu ya dia tahu tapi tidak mau melakukan. Ya, tidak mau melakukannya. Ya. Dia tahu kalau sholat itu wajib, tapi kemudian ya kadang masih kusala, malas-malasan. Ya. Kalau masbuk itu kayaknya masih ditoleransi secara fikih. Ya. Saya dulu ketemu dengan salah seorang dosen. Kenapa Bapak kalau sholat kok sudah menjelang waktu sholat berikutnya? Kan masih sah toh? Ya juga sih, secara fikih sah masih. Jadi panjenengan dapat takbir terakhir, tiba-tiba habis itu azan, Allahu Akbar, Allah, itu lanjut aja sholat. Itu masih sah. Apalagi masalahnya yang bermasalah itu kalau tidak sholat. Jadi dosen saya kebetulan dosen saya. Dosen filsafat lagi, masya Allah ini betul-betul. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pondasi. Jadi fitrah itu berkaitan erat dengan yang namanya pondasi, ya. Pondasi, ya. Berkaitan erat dengan potensi dasar. Ya. Maka pendidikan itu kan sama pentingnya. Makanya kalau dalam undang-undang negara itu kan, pernah enggak panjenengan merenung, pendidikan itu sama pentingnya dengan minuman yang kita minum. Pendidikan itu sama pentingnya dengan makanan yang kita konsumsi. Bahkan pendidikan itu sama pentingnya dengan kuota yang kita beli setiap saat. Pendidikan itu sama pentingnya dengan jalan enak yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Itu namanya yang disebut dengan kebutuhan primer. Yang kita akan benar-benar tegang, depresi. Kalau kemarau panjang kita tidak ada air kan bingung. Sama bingungnya dengan anak kita kalau sudah terjerumus dalam perilaku yang tidak baik. Betapa bingungnya kita orang tua, dikeluarkanlah semua biaya, bahkan dijuallah yang sudah kita pernah beli untuk sekedar bisa mengembalikan anak kita menjadi baik kembali. Betapa mahalnya biaya untuk bisa merecovery anak kita yang sudah terlanjur rusak seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah urgensinya kita paham terkait dengan fitrah. Dan kalau sudah anak kita sesuai dengan fitrah, berarti doa kita itu Allah kabulkan. Apa doa kita itu? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa bahasa sederhananya, Pak, Bu? Apa qurrata ayun? Jenengan berbinar-binar kalau lihat atau apa? Yang dimaksud dengan qurrata ayun itu gini. Panjenengan kalau lihat anak soleh itu tiba-tiba kok berebes air matanya itu. Artinya apa? Tersentuh batin kita. Oh ya Allah, anak itu kok soleh sekali ya.
Itu yang dimaksud dengan qurrat. Atau melihat anak kita, tiba-tiba dia membantu kita, terenyuh toh? Ya Allah, anak saya kok bisa soleh, ya Allah. Itu yang dimaksud dengan qurrat ayun. Bukan kemudian ketika anak kita bisa istilahnya ngasih uang yang banyak. Kadang dikasih uang yang banyak biasa saja. Yang justru membuat mata kita itu mengalir air matanya, tidak banyak, dia sedikit, ekspresi kebahagiaan. Itu ketika ya Allah, tiba-tiba anak kita sholat, yang selama ini mungkin agak susah, tiba-tiba sholat. Masya Allah, itu syukurnya itu orang tua yang seperti itu. Masya Allah, itu akan bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah karena melihat kesolehan pada anaknya. Maka ini juga ya, karena kan memang saya suka baca dan suka nulis ya, suka baca dan suka nulis. Maka kemudian soleh dan solehah itu mahal. Kalau dalam dunia masyarakat aman dan tertib itu mahal sekali. Apa bukti mahalnya? Coba aja terjadi apa namanya? Misalnya tiba-tiba muncul di sebuah kawasan terjadi pencurian. Kan akhirnya keluar biaya kopi, biaya nongkrong untuk menjaga pos kamling. Itu salah satunya. Dan itu sedikit sekali, tapi menghadirkan pribadi-pribadi yang baik dalam dunia masyarakat itu kan biayanya mahal dan banyak. Sebuah kawasan itu akan menjadi kawasan yang tertib, aman, sejahtera, damai ketika penduduknya itu paham terkait dengan tata nilai, norma-norma agama, dan untuk memahami itu semuanya melalui proses pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita sudah sedikit mendapatkan gambaran betapa kemudian fitrah itu adalah sesuatu yang sangat penting, tanggung jawab kita untuk menjaganya, merawatnya agar sampai akhir hayat kita semua dan anak keturunan kita tetap pada jalur fitrah, yakni mengesahkan Allah, menghambakan diri kepada Allah, berperilaku sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ditutup dengan doa Pak? Atau cukup ya? Doa nih. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon, bermunajat agar apa yang menjadi hajat kita secara khusus, hajat kita adalah menjadikan, mengantarkan dan merawat anak-anak kita agar tetap sesuai dengan fitratullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.